berseteru usai rumah tangganya mengalami masalah hingga terjadi saling lapor dan berujung dengan gugatan perceraian yang diajukan Dena Devanka terhadap Jonathan Frizzy atau yang akrab disapa Ijong ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 27 Agustus 2021 lalu. Kini tampaknya perseteruan tersebut mulai mereda. Ijong dan Dena rupanya telah sepakat untuk saling berdamai dan mencabut laporan ke pihak kepolisian. Dena sempat mengungkapkan jika dirinya dan Ijong memilih untuk berdamai demi kebaikan bersama anak-anaknya. Sebelumnya Dena melaporkan Ijong dengan tudingan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap dirinya pada 21 Mei 2021 lalu. Seolah tak ingin tinggal diam, Ijong pun balik melaporkan sang istri atas tudingan yang sama, yakni KDRT pada 6 September 2021 lalu. Namun setelah melakukan mediasi, kini keduanya telah sepakat untuk berdamai, sehingga proses penyelidikan perkara atas kasus KDRT yang dilaporkan keduanya pun akhirnya telah dihentikan pihak kepolisian sejak 21 Oktober 2021 lalu. Saya cuma membela aja sih apa yang saya nggak perbuat, itu aja sih. Saya cuma membela kalau saya tidak melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Jadi banyak teman-teman juga di sana, orang-orang juga bilang, kok Ijong yang laporin, kok Ijong yang menggugat, salah, justru Dena yang gugat duluan, Dena yang laporin duluan kok gitu. Dena yang bilang aku KDRT. Nanti ada bukti-buktinya kok, begitu aku kasih lihat bukti-buktinya pasti kalian semua pasti pada percaya, itu aja sih. Berkaitan dengan perkara yang dilaporkan oleh pasangan suami istri tersebut ya, saya sampaikan bahwa tim penyidik kita sudah menghentikan perkaranya dan terhadap para pihak yang terlibat maupun yang berperkara sudah menempuh upaya mediasi. Jadi konteksnya barangkali bisa kita sebutkan dalam upaya restoratif justice, sehingga keduanya menyatakan sudah berdamai, sehingga tim penyidik juga menyesuaikan ya, menghentikan proses penyelidikan perkaranya. Pada perkembangannya ternyata memang di antara kedua pihak tersebut ada mediasi, dan saya kira itu mungkin terlaksana di luar daripada konteks pemeriksaan tim penyidik, maksudnya di luar dari kita ya. Namun demikian, ketika perdamaian itu terlaksana, terwujud dan disampaikan kepada tim penyidik, maka kami berkewajiban untuk mengakomodir. Tim penyidik berkewajiban untuk mengakomodir sehingga perkaranya kita hentikan. Kami tim penyidik tidak memerlukan kehadiran ya, karena upaya perdamaiannya sudah ditempuh oleh para pihak seminggu yang lalu, dan kita dari tim penyidik berkewajiban untuk mengakomodir sekali lagi, sehingga dalam waktu seminggu ini kita merampungkan formil administrasinya dan sudah terselesaikan kemarin. Tampaknya usai Ijong dan Dena sepakat untuk berdamai dan saling mencabut laporan, hubungan di antara keduanya kini semakin membaik. Hal tersebut tampak dari unggahan video di akun Instagram milik Dena yang memperlihatkan dirinya dengan seorang pria yang diduga Ijong tengah berjalan di sebuah mall bersama ketiga anaknya. Unggahan tersebut tentu saja langsung dibanjiri komentar dari para penggemarnya yang turut bahagia menyaksikan keakuran keduanya, terutama demi anak-anaknya. Mungkinkah keduanya masih memiliki harapan untuk rujuk kembali? Namun perdamaian Ijong dan Dena tersebut tampaknya tak disambut baik oleh paman dari Ijong, Denny Simanjuntak, yang sejak awal mati-matian membela keponakannya tersebut. Apalagi perdamaian itu terjadi tanpa persetujuan darinya. Benny justru menyebut jika perdamaian tersebut terjadi lantaran Dena juga takut berurusan dengan hukum usai dilaporkan balik oleh Ijong. Meski begitu, Benny mengaku lega lantaran keponakannya pun bisa turut terbebas dari jeratan hukum
dengan adanya perdamaian tersebut. Kemarin itu tanpa tanya saya, mereka itu sudah mencabut laporan. Berarti berbarengan ya, Om? Ya, dua-dua cabut. Akhirnya istrinya mau karena sudah dipanggil sebagai mau tersangka kan, sudah SP2-nya gitu. Akhirnya dia mau. Jadi kemarin hari Senin harusnya tanda tangan, tapi dari pengacara saya dengar si istrinya tidak mau tanda tangan, kesepakatan lagi. Alasannya mau menunggu ini perceraian yang perdata. Jadi kalau menurut saya sih itu udah dua hal yang berbeda ya, perdata sama pidana. Makanya saya sudah bilang sama Ijong, yang penting perdata sudah selesai, Aci itu udah usah ikutan. Masalah perceraian, biar si Jonathan tambah dewasa, biar aja yang dia melakukan, dia ikut prosesnya. Karena Ijong ini juga kurang matang, jadi lama-lama saya aja sering berantem sama dia. Karena apa yang saya mintakan, semua terbukti sebenarnya, kayak visum pertama, saya yang suruh dia visum, akhirnya ketahuan dia memang digugat, akhirnya dia pembelaan. Saya bilang, tampil sama wartawan, biar dia takut bahwa kau ada perlawanan. Nanti pasti dia minta ditarik. Dia tampil, minta ditarik, kan, bahwa Ijong itu sudah tidak ada pidananya. KDRT-nya sudah dicabut bersama-sama di hari Sabtu malam, lalu penandatanganannya tapi diingkari sama dia hari Senin kemarin. Nah sekarang masuk ke gini, damai. Tapi kalau dari pihak Ijong memang mau damai, tapi pihak perempuan karena merasa terancam juga. Banyak pihak yang menilai jika sebagai paman Benny terlalu turut campur dengan urusan rumah tangga Ijong sejak pernikahan artis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara tersebut mengalami masalah. Namun mengetahui keponakannya telah mengambil keputusan berdamai dengan istrinya, Benny pun tak ingin lagi turut campur dalam permasalahan rumah tangga Ijong. Benny menyebut jika dirinya ingin agar keponakannya tersebut bisa belajar lebih dewasa dalam mengambil keputusan. Nah, makanya saya pengen beri kedewasaan sama Ijong ya. Saya harus tega untuk tidak ikut campur tangan lagi. Karena bagaimanapun dia harus dewasa. Gitu loh. Dia itu sangat susah untuk untuk membicarakan tentang keluarganya yang lagi kisruh. Kan dia artis. Ya nggak bisa dong dia diem. Nanti kalian lagi yang malah bikin gosip-gosip yang enggak kan. Tapi kalau dia tampil, dia mengatakan sebenarnya, ya artinya kan ada perlawanan bahwa ini benar, ini tidak benar, ini kan gitu. Jadi kan orang bisa ngelihat, oh pengakuannya si A sudah ada, si B sudah ada gitu. Nah, tapi untuk dia ngomong itu saya pakai berantem, sampai blok handphone sampai itu. Jadi apa bang? Apa om? Ya dia nggak mau gitu. Ya dia bilang ya gimana pun itu istriku. Nah saya dibanting dia apa juga karena dia itu selama pemukulan nggak pernah dapat mau visum. Makanya si perempuan itu yakin Ijong itu tidak bakal ada visum. Makanya dilaporkan. Rumah tangga Ijong dan Dena yang dibangun sejak 27 Mei 2012 hingga memiliki 3 buah hati, mulai mengalami keretakan kala Dena merasa cemburu melihat kedekatan Ijong dengan lawan mainnya di sebuah sinetron, Ririn Dwi Ariyanti, yang dinilai Dena terlalu dekat hingga menuding keduanya memiliki hubungan gelap. Apalagi kala itu rumah tangga Ririn dengan Aldi Bragi dikabarkan tengah mengalami masalah hingga diambang perceraian. Namun lagi-lagi kabar tersebut langsung dibantah oleh Benny yang menyebut jika tudingan tersebut hanya sebuah penggiringan opini dari Dena agar bisa menyalahkan Ijong dalam kasus perceraiannya. Dan seolah telah mengetahui akhir dari kisah kehidupan rumah tangga keponakannya, Benny mengungkapkan jika perceraian antara Ijong dan Dena tetap akan terjadi meski keduanya telah berdamai dalam kasus hukum. Itu bohong, sudah. Kalau perselingkuhan tidak pernah ada, ini juga kita sudah jawab. Jadi gini loh, perselingkuhan itu ya, itu dia menggiring orang-orang untuk membilang Ijong perselingkuhan. Karena hanya itu pembelaan dia supaya dia bisa dianggap bersalah. Ijong, oh Ijong, kalau Ijong nggak ada selingkuh, kan kesalahan semua sama dia gitu. Tapi bagaimanapun kalian lah laki-laki ya. Kalau kalian laki-laki pergi keluar rumah, kalau istri kalian baik, kan pasti pulang dengan nyaman. Walaupun ada lirik-lirik di luar sana, pasti kembalinya ke rumah kan? Apalagi ini istri. Ya enggak? Ada punya istri dalam film, Ririn. Istri sebenarnya. Dia lebih nyaman istri dalam film ya dalam film aja selalu syuting. Ya enggak? Kalau cerai 1000% saya yakinin cerai.
Kenapa Om? Alasannya apa? Karena ada hal yang saya tidak bisa bilang di sini. Yang itu sangat rahasia di antara hubungan mereka. Oke? Pemirsa Indosiar, ayo mulai beralih ke siaran TV digital. Siaran tetap gratis, siaran bisa lebih bersih dan jernih. Gunakan antena digital dan pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box. Ayo migrasi ke siaran digital. Double Super Big Match, BRI Liga 1, Super Big Match, duel panas dua klub yang belum terkalahkan. Jonathan Samcidida siap memimpin Laskar Mahesa Jenar menghadapi gempuran The Terminator, bintang baru andalan Maung Bandung. Saksikan BRI Liga 1, PSIS Semarang versus Persib Bandung, Selasa 26 Oktober pukul 17.30. Super Big Match, dua stereo abadi beradu gengsi, macan Kemayoran semakin menggila dengan gol-gol indah Super Civic. The Green Force kembali mengadakan determinasi tinggi Taisei Marukawa. Saksikan BRI Liga 1 Persija Jakarta versus Persibaya Surabaya Selasa 26 Oktober pukul 20. Tanpa penonton, tanpa supporter, nonton Indosiar di rumah saja. Live, eksklusif di Indosiar dan Video. Saya hanya datang untuk pemberkatan aja. Saya datang untuk memberikan